Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Pada saat ini, saya akan bicara dengan tema Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Mari kita mulai. Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Syekh Ahmad Deedat dan Dr. Zakir Naik serta ulama-ulama Islam lainnya sering mengatakan, di mana ada dalam Alkitab orang Kristen, Yesus berkata, Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kalau tidak ada tertulis dalam Alkitab, maka disimpulkan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Pertanyaan ulama-ulama Islam ini sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot. Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaan ulama-ulama Islam ini sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot. Kenapa? Pertanyaan di mana ada tertulis dalam Alkitab orang Kristen, Yesus berkata, Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku, memang tidak ada. Karena Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku adalah kutipan ayat-ayat Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaan di mana ada tertulis dalam Alkitab orang Kristen, Yesus berkata, Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku, memang tidak ada. Karena Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku adalah kutipan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ada 600 tahun setelah Yesus tidak ada di dunia ini. Bagaimana mungkin Yesus mengutip ayat-ayat Al-Quran yang ada setelah 600 tahun Yesus tidak ada di dunia ini? Dasar ulama-ulama Islam ini sangat bodoh, tolol, goblok, dan idiot. Kalau Al-Quran ada 600 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, maka mungkin Yesus Kristus bisa mengutip ayat-ayat dalam Al-Quran, karena Al-Quran sudah ada 600 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Tetapi karena Al-Quran baru ada 600 tahun setelah Yesus tidak ada di dunia ini, maka Yesus tidak bisa mengutip ayat-ayat Al-Quran yang belum ada waktu Yesus masih hidup di dunia ini. Ini adalah kutipan ayat Al-Quran yang mengatakan, Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ini adalah kutipan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kita lihat Al-Quran, surat Taha ayat 14. Saya ulangi, kita lihat Al-Quran, surat Taha ayat 14. Sungguh, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Saya ulangi sekali lagi. Kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 14. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sekarang kita lihat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25 dan 92. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Kita lihat surat Al-Anbiya ayat 92. Sungguh agama tauhid ini agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Kita lihat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Kita lihat Al-Quran surat As-Sukruf ayat 64. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Tuhan yang minta disembah itu adalah iblis. Di dalam Alkitab, yang minta disembah itu adalah iblis. Saya ulangi sekali lagi,
Di dalam Alkitab yang minta disembah sebagai Tuhan itu adalah iblis. Kita lihat Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kita lihat Alkitab Lukas 4 ayat 6-7. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus Kristus tidak pernah menolak waktu disembah oleh manusia. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam Alkitab, Yesus Kristus tidak pernah menolak waktu disembah oleh manusia. Sekali lagi saya ulangi. Di dalam Alkitab, Yesus Kristus tidak pernah menolak waktu disembah oleh manusia. Kita lihat Alkitab. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita lihat Matius 8 ayat 2-3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia, dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kita lihat Matius 14 ayat 28-33. Sekarang kita lihat Alkitab. Matius 14 ayat 28-33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Kita lihat Matius 15 ayat 25. Kita lihat Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekali lagi saya ulangi, kita lihat Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kita lihat Matius 17 ayat 14-15. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kita lihat Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lihat Matius 20 ayat 20. Kita lihat Matius 20 ayat 20. Maka kita lihat Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kita lihat Matius 28 ayat 9. Kita lihat Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Saya ulangi sekali lagi. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kita lihat
Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita lihat Markus 5 ayat 1 sampai 6. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Kita lihat Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saya ulangi sekali lagi. Kita lihat Lukas 24 ayat 51 sampai 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kita lihat Wahyu 5 ayat 9 sampai 11. Wahyu 5 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Kalau Yesus Kristus hanyalah seorang hamba atau nabi, maka Yesus Kristus harus menolak waktu ada manusia dan iblis yang sujud menyembah kepadanya. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Kalau Yesus Kristus hanyalah seorang hamba atau nabi, maka Yesus Kristus harus menolak waktu ada manusia dan iblis yang sujud menyembah kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Yesus Kristus hanyalah seorang hamba atau nabi, maka Yesus Kristus harus menolak waktu ada manusia dan iblis yang sujud menyembah kepadanya. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia, dan kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia, aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya jasa atau hak suami terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Saya ulangi sekali lagi. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan bahwa manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Dan kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia, aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya jasa atau hak suami terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Kita lihat Wahyu
22 ayat 8 sampai 9. Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Malaikat sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Wahyu 22 ayat 8 sampai 9 menjelaskan bahwa Yohanes ingin menyembah malaikat, tapi malaikat menolak karena dia mengatakan bahwa dia adalah hamba. Saya ulangi, Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan-perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Kita lihat Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 ayat 10 menjelaskan malaikat menolak waktu mau disembah oleh Yohanes Pembaptis. Malaikat menolak waktu mau disembah oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Malaikat Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Malaikat menolak waktu mau disembah oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Tetapi karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, maka Yesus Kristus tidak menolak waktu manusia dan iblis sujud menyembah kepadanya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Jadi manusia dan iblis yang sujud menyembah kepadanya tidak pernah ditolak. Kalau Yesus Kristus hanyalah seorang hamba, maka waktu manusia dan iblis datang sujud menyembah kepadanya, maka Yesus Kristus harus berkata tegas, menolak dengan berkata, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Saya ulangi sekali lagi, karena ini adalah sangat penting. Yesus tidak pernah menolak waktu manusia dan iblis datang sujud menyembah dia. Tetapi karena Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, maka Yesus Kristus tidak menolak waktu manusia dan iblis sujud menyembah kepadanya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Jadi manusia dan iblis yang sujud menyembah kepadanya tidak pernah ditolak. Kalau Yesus Kristus hanyalah seorang hamba, maka waktu manusia dan iblis datang sujud menyembah kepadanya, maka Yesus Kristus harus dengan tegas menolak dengan berkata, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Kita lihat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita lihat Alkitab Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya ulangi sekali lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya ulangi sekali lagi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang kita lihat apakah artinya bahwa firman telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Saya ulangi sekali lagi. Apakah artinya bahwa firman telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Istilah firman digunakan dengan berbagai cara di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Baru ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, rema dan logos. Keduanya mengandung arti yang sedikit berbeda. Rema mengandung makna kata yang diucapkan. Sebagai contoh, di dalam Lukas 1 ayat 38 ketika malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah, Maria membalas, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini artinya rema itu. Logos mempunyai makna yang lebih luas dan filosofis. Istilah ini digunakan di dalam Yohanes 1. Pada umumnya keseluruhan pesan yang tersirat dan paling sering digunakan untuk merujuk pada pesan Allah kepada umat manusia. Sebagai contoh, Lukas 4 ayat 32 berkata bahwa ketika Yesus mengajar, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya logos penuh kuasa. Para pendengar tidak hanya takjub atas kata-kata pilihan Yesus, melainkan juga oleh keseluruhan pesannya. Firman atau logos di dalam Yohanes pasal 1 sedang merujuk kepada Yesus. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu. Semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pasal pertama Yohanes memberi sebuah pengertian akan hubungan antara Allah dan Putra sebelum Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Ia berada dengan Bapa dari sebelumnya, ayat 1. Ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, ayat 3. Dan ia adalah terang manusia, ayat 4. Sang Firman Yesus adalah perwujudan semua yang ada, yang adalah Sang Firman atau Yesus adalah perwujudan semua yang adalah Allah. Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9, Yohanes 14 ayat 9. Akan tetapi Allah Bapa adalah roh, ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah diserukan Allah melalui para nabi telah diabaikan selama berabad-abad. Yehezkiel 22 ayat 26, Matius 23 ayat 37. Dengan terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat. Dengan terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat dan berlanjut dalam dosa dan pemberontakan mereka. Jadi pesan itu menjadi manusia, mengenakan darah daging
dan berdiam di antara kita. Matius 1 ayat 23, Roma 8 ayat 3, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bahasa Yunani menggunakan istilah logos untuk membahas pikiran, logika atau hikmat seseorang. Bahasa Yunani menggunakan istilah logos untuk membahas pikiran, logika atau hikmat seseorang. Yohanes menggunakan konsep Yunani itu untuk menyampaikan bahwa Yesus, pribadi kedua dalam Tritunggal, adalah ekspresi diri Allah kepada dunia. Di dalam Perjanjian Lama, firman Allah menjadikan alam semesta, Mazmur 33 ayat 6, dan menyelamatkan orang yang tersiksa, Mazmur 107 ayat 20. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, ia sedang berbicara baik kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi supaya mereka menerima Kristus yang kekal. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 20 ayat 9 sampai 16. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 20 ayat 9 sampai 16 guna menjelaskan mengapa firman harus menjadi darah daging. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama, dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Di dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengingatkan para pemuka agama Yahudi bahwa mereka telah menolak para nabi, dan mereka sedang menolak Sang Putra, Sang Logos, firman Allah, akan ditawarkan pada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Yohanes 10 ayat 16, Galatia 2 ayat 28, Kolose 3 ayat 11. Karena firman telah menjadi manusia, kita mempunyai seorang imam agung yang dapat berempati dengan kelemahan kita, seorang yang telah dicobai dalam segala rupa sama seperti kita, akan tetapi ia tidak melakukan dosa. Ibrani 4 ayat 15. Kita lihat Alkitab Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita lihat Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita lihat Wahyu 2 ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Kita lihat Wahyu 21 ayat 5 sampai 6, ia yang duduk di atas tahta, ia berkata, kita lihat Wahyu 21 ayat 5 sampai 6, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya
telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kita lihat Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita lihat Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita lihat Ibrani 1 ayat 1 sampai 6. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada